Halo, kita kembali lagi belajar bersama Belsa. Nah, hari ini kita akan latihan ujian sekolah PKN paket 3 dari buku Meraih Prestasi. Jika kalian punya bukunya, bisa dibuka sekarang dan kita bahas sama-sama. Nomor 1, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adalah kandungan dari Pancasila Sila ke-1 yang dilambangkan dengan gambar bintang. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika secara mendalam memiliki yang makna walaupun di Indonesia terdapat banyak perbedaan, tetapi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Tujuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat Indonesia adalah di sini mempersatukan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Oke, ini sudah jelas jawabannya yang A. Mika berbeda agama dengan Hani. Mika mendapat musibah dan sangat membutuhkan pertolongan. Berdasarkan hal tersebut, yang harus dilakukan Hani adalah A. Menyuruh teman seagama Mika. B. Tidak membantu Hani. C. Membantu Hani meskipun berbeda agama. Nah, ini dia yang tepat, C. Sebentar, ini yang C. Oke. Nomor 4. Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Banyak kebiasaan dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ini contoh kebiasaan dalam masyarakat yang menunjukkan pengamalan sila kedua. Kecuali, nah ini, kecuali. Kita lihat yang bukan atau yang tidak. A. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Bukan yang ini. B. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Bukan juga. Berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak. Berbuat sesuka hatinya. Ini sudah jelas. Sifatnya juga negatif. B. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta pada waktu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perubahan, yaitu pada sila pertama. Oke, dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia, para perumus memasukkan nilai ketuhanan karena A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti Tuhan. Bukan. Bangsa Indonesia bangsa yang berketuhanan. Nah, ini dia. Bangsa yang berketuhanan. Yang B. 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Pernyataan di atas adalah rumusan dasar negara, hasil pemikiran dari, yang peri-peri ini siapa? Nah, Muhammad Yamin. Yang B, Muhammad Yamin. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno adalah, ini dia, A. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, keseimbangan lahir dan batin musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ternyata ini bukan, ya. Lalu yang B, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, yang peri-peri ini tadi kita lihat di nomor atas adalah Muhammad Yamin, berarti bukan. C, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini dia. Yang C. 9. Setiap hari ayah akan bekerja dengan sungguh-sungguh mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, ayah telah melaksanakan kewajiban. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku. Berikut ini adalah suku-suku yang ada di Pulau Jawa, kecuali A. Suku Sunda, B. Suku Toraja, C. Suku Jawa,
D. Suku Tengger. Nah, yang bukan adalah suku Toraja karena dari Sulawesi. 11. Tarian pada gambar di atas merupakan tarian yang berasal dari, nah ini tari Saman, berarti dari Aceh. Dari Aceh. Duh, maaf, ini kok jadi berantakan. Nah, ini dari Aceh. Oke, 12. Peraturan negara yang memuat mengenai ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan pemerintahan perundang-undangan lain yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Negara tersebut disebut dengan hukum. Dalam urutan peraturan perundang-undangan, keputusan yang dibuat oleh Presiden berfungsi untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Itu adalah A. Kepres, B. Undang-Undang Dasar, C. Peraturan daerah, D. Peraturan pemerintah. Nah, ini yang benar adalah Kepres. 14. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang bertugas dan berwenang membuat menyusun peraturan daerah adalah DPRD. DPRD yang B. Nah, Ibu salah buletin sebentar. Nah, yang B. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Adapun peraturan perundang-undangan berikut yang tidak dibuat oleh pemerintah pusat adalah A. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, bukan. Undang-Undang Lalu Lintas, bukan. Undang-Undang Pajak, bukan. Dan D. Undang-Undang Sumber Daya Alam. Nah, di sini kita lihat bahwa yang dibuat oleh daerah adalah sumber daya alam karena di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Jadi pasti peraturannya disesuaikan dengan daerah tersebut. Tapi sebenarnya pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah itu namanya perda. Ya, ingat, perda. Nah, apabila keadaan negara aman dan damai, kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Ibu perbaiki dulu yang ini. Nah, yang D. Oke, kita lanjut. 17. Salah satu contoh sikap siswa yang bertanggung jawab adalah A. Mengembalikan buku di perpustakaan tepat waktu. Nah, ini dia. Sudah pas di jawaban pertama. A. Jika hak yang kita terima tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang penuh tanggung jawab, yang terjadi adalah A. Kehidupan masyarakat menjadi semakin harmonis, tidak. B. Persaudaraan semakin erat, tidak. Tumbuhnya berbagai macam persoalan di masyarakat. Nah, ini yang tepat, C. 19. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang D. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila itu adalah landasan ideal dan Undang-Undang Dasar itu landasan konstitusi. Berarti yang D. 20. Organisasi memiliki beberapa unsur. Salah satu unsur yang ingin diwujudkan serta dicapai sehingga memunculkan adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah unsur dari A. Adanya keuntungan, berarti ini bukan. B. Adanya tujuan, tidak. C. Adanya pembagian tugas dan tugas sekelompok orang. Nah, ini yang tepat, C. Tugas sekelompok orang. Sebentar, Ibu benahi dulu jawabannya. Yang C. Organisasi di lingkungan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya pelayanan pembuatan KTP dan urusan administrasi lainnya adalah A. Rukun tetangga. Nah, ini yang tepat,
Kalau kita mau buat KTP nanti kamu umur 17 tahun, kamu pasti pergi ke ketua RT untuk minta surat keterangan, lalu ke RW, lalu ke kelurahan. Seperti itu ya urutannya dari pemerintahan yang paling kecil, yaitu rukun tetangga. 21 itu berarti RT. 22. Ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Semua pihak diharapkan dapat menerima keputusan yang telah disepakati dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada. Adalah istilah lain dari keputusan bersama atau yang C. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengemukakan pendapat di muka umum. 2. Menyelesaikan masalah secara sepihak. 3. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Siap menerima kekalahan secara dewasa. Pernyataan yang menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita lihat nilai-nilai demokrasi. Yang satu, mengemukakan pendapat di muka umum. Ini satu tepat. Menyelesaikan masalah secara pihak, ini tidak. Lalu yang ketiga, memaksakan kehendak, juga tidak. Siap menerima kekalahan, nah ini benar. Berarti 1 dan 4. 1 dan 4 itu C. 24. Segala kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia disebut kebudayaan nasional. Nah, 25. Dalam pemilu terdapat beberapa asas yang harus ditaati. Salah satu asas yang terdapat dalam pemilu yaitu rahasia, yang berarti A. Suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilik itu sendiri. Nah, itu tepat. Jadi saat mau memilih, tidak perlu kamu teriak-teriak. Nanti kalau kamu ikut pemilu, saat umurnya sudah 17, seperti itu. Kamu memilih siapapun, itu hak kamu. Tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Nomor 26. Usulan yang kita sampaikan dalam forum belum tentu baik untuk semua anggota musyawarah. Jika usulan kita tidak dijadikan keputusan bersama, maka sebaiknya sikap kita marah dan tidak terima, oh jangan ya. B. Langsung keluar dari forum, itu juga jangan. Yang ketiga, menerima dengan ikhlas dan tanggung jawab. Nah, ini yang tepat. Menerima dengan ikhlas. (27) Musyawarah sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan. Pelaksanaan musyawarah baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat harus diliputi dengan semangat kekeluargaan. 28. Berikut ini yang merupakan contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. A. Menjalin silaturahmi dengan kerabat dan warga sekolah. Oke, ini sudah tepat. Menjalin rasa persatuan. Oke. 29. Made beragama Hindu, sedangkan Ridho beragama Islam. Saat Made memperingati hari besar agamanya, sikap Ridho kepada Made adalah A. Mengganggu, itu tidak boleh. B. Menghormati acara kegiatan agamanya. Nah, ini yang betul. B. Ya. 30. Cara menjaga keutuhan negara Indonesia adalah dengan menjaga sikap dan persamaan yang dimiliki. Menjaga sikap persamaan yang dimiliki. Salah satu persamaan sikap yang dimiliki bangsa Indonesia adalah A. Bertumpah darah yang sama. Nah, ini dia betul. Karena beragama yang sama tidak, bahasa daerahnya juga tidak sama. D. Berwarna kulit yang sama, itu juga tidak. Berarti A. Bertumpah darah itu artinya apa? Tanah air kita sama-sama Indonesia. 31. Pernyataan di bawah ini yang merupakan
merupakan contoh sikap bertanggung jawab di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, jadi diperhatikan. Lingkungan rumah, A, kalau sudah terlihat guru, berarti bukan, itu di sekolah. Seseorang ayah melakukan tugasnya sebagai pencari nafkah. Nah, ini dia. Di rumah ada seorang ayah. Mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Jadi jelek sekali. Sebentar. Ibu benerin. Nah, B. Sekarang 32. 32. Oke, Ibu ulangi lagi ya. 32. Agar tercipta kehidupan yang disiplin, tertib, dan harmonis, maka dibuatlah peraturan. Seandainya peraturan sudah tidak lagi ditaati, maka yang terjadi adalah A. Kehidupan di masyarakat semakin tentram, tidak. B. Masyarakat akan lebih aman, juga tidak. C. Kehidupan akan semakin lebih baik, itu juga tidak. Maka jawaban yang terakhir adalah D. Tatanan kehidupan menjadi kacau. 33. Kerukunan dengan tetangga atau antar warga harus dijaga. Berpartisipasi aktif dan setiap kegiatan yang ada di masyarakat dan tidak membuat onar atau kegaduhan di lingkungan masyarakat merupakan contoh menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Karena di sini ada cluenya, masyarakat. Berarti di lingkungan masyarakat atau C. 34. Proses penyebaran unsur-unsur pada segi kehidupan manusia di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Dengan mudah dan cepat. Itu disebut juga dengan teknologi. Nah, kita dipersatukan di dunia maya seperti ini juga karena kemajuan teknologi. Oke, Ibu benahi dulu yang C-nya. Salah lagi. C. Sip. 35. Cut Muti berasal dari Aceh, Edi berasal dari Manado. Meskipun berbeda daerah asal, sikap mereka sebaiknya tetap rukun. 36. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Majemuk itu beragam. Perbedaan antar suku di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan konflik. Konflik itu perpecahan. Itu perpecahan dan itu sebuah masalah. Jadi jangan sampai perbedaan menjadi sebuah masalah dan memecah permusuhan atau menjadi konflik ya. Jangan seperti itu. 37. Peraturan yang ada di dalam kehidupan keluarga harus ditaati oleh di dalam keluarga. Ingat, berarti semua anggota keluarga atau yang B. 38. Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah, tetapi tetap memiliki bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan tersebut digunakan sebagai bahasa pergaulan di sekolah dan instansi resmi lainnya. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. 39. Berikut ini yang merupakan sikap menghargai keberagaman di sekolah adalah bermain dengan semua teman. Nah, ini sudah jelas. 40. Nomor terakhir kita di pilihan ganda. Konsekuensi dari pelaksanaan politik Indonesia luar negeri yang bebas aktif menyebabkan A. Indonesia banyak dijauhi negara lain. Bukan. Indonesia banyak mendapat dukungan dari negara lain. Nah, ini dia. Dapat dukungan dari negara lain yang sesama atau seideologi atau sepemikiran ya, satu pemikiran bahwa memang harus bebas aktif dalam hubungan internasional. Oke, terakhir sudah selesai dan Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan di konten kita kali ini. Tapi jangan lupa kalian harus selalu semangat belajar supaya mendapat
SMP yang kamu inginkan. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.